Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuh. Diiringi dengan suara gareng pung ya kalau istilah Jawanya. Ini pagi hari masih 4:30. Kita bahas mengenai uji capaian pembelajaran untuk mata pelajaran kimia. Ini bisa dikatakan juga sebagai soal UAS ya, karena angkat tahun ini merupakan sebenarnya angkatan pertama untuk yang kurikulum merdeka. Jadi Pak Jul kesusahan untuk mencari soal-soal tahun lalu yang sekiranya dari beberapa sekolahan itu. Tapi saya coba pakai buku dari Erlangga ya. Jadi kurikulumnya merdeka. Kita coba untuk membahas mengenai uji capaian pembelajaran. Bisa juga dikatakan sebagai ujian semester yang pertama. Kita langsung saja ya, bahas nomor yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan peranan ilmu kimia dalam bidang pangan dan pertanian. Konteksnya kata kuncinya adalah bidang pangan dan pertanian ya. Kita bisa identifikasi satu melakukan penelitian terhadap susunan gen dan tanaman yang mempunyai sifat tahan kekeringan. Nah, itu lebih ke konteks biologi untuk pilihan yang A. Kemudian yang B, meneliti bahan pengawet dan bahan aditif jelas kimia, melakukan penelitian terhadap kandungan gizi pada sumber pangan alternatif, ini juga kimia, melakukan penelitian terhadap pestisida, kimia, melakukan rekayasa peralatan teknik pertanian untuk efisiensi proses produksi. Nah, ini juga kimia. Jadi jawabannya lebih tepat adalah susunan genetik dari tanaman ini lebih ke bidang biologi, bukan ke pangan. Ya. Karena di sini lebih ditekankan di susunan gen. Kita lanjutkan. Nomor 2. Seorang peserta didik dianggap tidak mempunyai sikap ilmiah pada saat mengerjakan praktikum di laboratorium kimia sebab A. Tidak mempunyai sikap ilmiah. Yang A. Melakukan kesalahan dalam eksperimen dan dengan jujur mengakui, kemudian melakukan percobaan ulang. Ini jujur ya, atau ilmiah. B. Mendapati bahwa hasil percobaannya tidak sama dengan kelompok lain, tetapi tidak mau mengubah dengan mencontoh kelompok lain. Ini juga sikap ilmiah. Yang C. Ada data yang berbeda dengan kelompok lain dan mencontoh hasil kelompok lain dengan meminta izin kelompok tersebut. Nah, ini adalah bukan sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah manakala kita melakukan sebuah eksperimen, bagaimanapun hasilnya, sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan teori, itu mestinya kita jujur dalam mengemukakan laporan eksperimen. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, dalam penerapan metode ilmiah, langkah yang paling tepat sebelum membuat hipotesis tentunya adalah merumuskan masalah. Selanjutnya nomor 4. Hal berikut yang bukan merupakan contoh penerapan prinsip kimia hijau yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang kimia hijau. Membakar sampah untuk mencegah limbah. Berangkat ke sekolah naik kimia hijau itu dalam artian kita lebih menghemat, konteksnya itu lebih menghemat energi atau dalam hal penggunaan energi yang terbarukan. Itu adalah prinsip kimia hijau. Jadi berangkat ke sekolah naik kendaraan umum untuk hemat energi, itu benar. C. Menggunakan bahan kimia secara bijak, itu benar. Menerapkan pertanian organik itu juga benar. Mengurangi penggunaan plastik itu juga benar. Nah, jawaban yang lebih tepat mengenai kimia hijau adalah membakar sampah untuk mencegah limbah. Itu bukan prinsip kimia hijau. Karena apa? Dari membakar sampah itu tentunya nanti akan timbul polutan. Polutan bisa dalam bentuk karbon monoksida yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna. Jadi kalau pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2. Tapi kalau tidak sempurna itu CO, karbon monoksida. Jadi dibedakan ya.
Kalau karbon dioksida itu pembakaran sempurna. Nah, ini dibutuhkan oleh tumbuhan. Tapi kalau karbon monoksida itu sifatnya polutif, ya. Polutif, dia beracun juga, toksik, dan ini tidak dibutuhkan oleh tumbuhan. Seperti itu. Di samping dari pembakaran sampah ini, itu juga akan menimbulkan asap, jelaga, yang itu atau oksida nitrogen maupun oksida sulfur atau sulfida. Nah, itulah yang nanti biasanya kalau yang oksida nitrogen sama sulfur, kalau sulfur itu nanti yang mengakibatkan hujan asam. Jadi hujannya bersifat asam sedemikian hingga bisa mengakibatkan besi korosif atau perkaratan pada gedung-gedung. Yang biasanya itu kan ada banyak besi-besinya. Nah, sedangkan oksida nitrogen itu biasanya akan menimbulkan smog, kabut. Jadi kalau pagi hari ada kabut tebal, itu biasanya juga ditimbulkan oleh oksida nitrogen. Ya, jadi yang bukan prinsip kimia hijau adalah membakar sampah untuk mencegah limbah. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah bacaan. Cermati artikel berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 7. Bisa dibaca terlebih dahulu perlahan-lahan ya. Direktur produksi di salah satu pabrik industri petrokimia mengusulkan kepada komisaris untuk melakukan peremajaan pabrik dengan menerapkan teknik produksi yang baru. Teknik produksi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut walaupun murah, tetapi menggunakan pelarut yang disebut ionic liquid dengan harga yang lebih mahal, tetapi dapat menghemat air hingga 92 juta galon per tahun. Teknik produksi yang baru harus menggantikan reaktor karena menggunakan katalisator. Memang katalisator ini harganya mahal, tetapi dapat menghemat penggunaan listrik hingga 6 juta kilowatt per tahun. Dengan mengubah proses reaksi, berdampak pada penurunan emisi gas karbon dioksida CO2 21.000 ton per tahun, limbah 470.000 ton per tahun, dan emisi gas nitrogen oksida hingga 75%. Selain itu, proses baru ini tidak melepaskan gas klorin atau Cl2 ke lingkungan seperti pada proses produksi yang lama. Kita lihat soal-soalnya. Ya. Nomor 5. Prinsip-prinsip kimia hijau yang diterapkan pada teknik produksi yang baru diusulkan oleh direktur produksi adalah mencegah limbah benar, manajemen ekonomi atom. Itu tidak dibahas ya, manajemen ekonomi atom, dan menggunakan katalis itu juga benar. Mencegah limbah benar, mendesain produk yang mudah terurai itu tidak disebutkan di dalam bacaan, menggunakan katalis itu benar. Kemudian yang C, mencegah limbah benar, mengurangi produk turunan benar, merancang proses yang efisien benar. Ya, jadi tiga-tiganya ini benar semua nih. Mencegah limbah itu tadi benar disebutkan, mengurangi produk turunan. Jadi kalau tadi itu dikatakan, nah kalau pada klorin ke lingkungan seperti pada produksi yang lama. Yang lama itu menghasilkan klorin Cl2, tapi kalau yang pakai yang baru itu tidak melepaskan gas. Nah, proses baru ini tidak melepaskan gas klorin. Jadi bisa dikatakan tidak menghasilkan atau mengurangi produk turunan atau tidak menghasilkan produk turunan. Kemudian untuk yang D, mencegah limbah benar, menggunakan katalis benar, merancang proses yang lebih efisien. Oh, ini juga benar ya. Merancang proses yang lebih efisien energi. Nah, tapi
proses yang lebih efisien energinya itu tidak disebutkan. Oh, sebentar. Merancang proses yang efisien energi ini udah sama juga, benar ya. Energi efisien itu disebutkan di bacaan bagian ini. Penurunan menghemat penggunaan listrik. Teknik produksi yang baru harus mengganti reaktor. Nah, kita perlu cermati ini. Teknik produksi yang baru harus mengganti reaktor karena menggunakan katalisator. Jadi yang lama itu pakai katalisator. Memang jadi yang lama itu memakai katalisator ini harganya mahal, tetapi dapat menghemat penggunaan listrik hingga 6 juta kilowatt per tahun. Nah, teknik produksi yang baru itu menggantikan reaktor pada teknik produksi yang lama. Karena yang lama itu menggunakan katalisator. Karena katalisatornya itu menghemat energi listrik. Nah, menghemat penggunaan energi listrik 6 juta kilowatt per tahun ini adalah teknik produksi yang lama. Ya. Nah, jadi kita bisa teliti ulang. Merancang proses yang efisiensi energi itu produksi yang lama ya. Sebentar. Menggunakan katalis itu juga yang lama. Menggunakan katalis itu yang lama. Menggunakan katalis ini yang lama. Menggunakan katalis juga. Oh ya, benar. Benar ya. Jadi yang C, mencegah limbah, mengurangi produk turunan, dan merancang proses yang efisien energi. Efisien energi itu maksudnya apa? Karena kalau pada teknik yang baru itu kan dikatakan di sini hanya dapat menghemat air 92 juta galon per tahun. Nah, ini termasuk penghematan energi. Seperti itu. Kita lanjutkan pembahasannya. Jadi tadi jawabannya yang C ya. Karena kata kuncinya adalah mengenai katalis. Katalis itu adalah digunakan pada teknik produksi yang lama, bukan yang baru. Kemudian yang nomor 6. Gas rumah kaca yang dihasilkan pada industri petrokimia di atas adalah uap air itu bukan rumah kaca, uap air itu bukan rumah kaca, uap air bukan rumah kaca. Nah, kemungkinan adalah yang C dan E. Karbon dioksida dan gas nitrogen oksida. Nah, gas rumah kaca yang lebih tepat adalah karbon dioksida dan gas nitrogen oksida. Namun yang dihasilkan pada bacaan di atas adalah, kita bisa tengok di sini dikatakan karbon dioksida, nitrogen oksida, jadi pilihannya adalah karbon dioksida dan nitrogen oksida. 7. Klorin merupakan unsur yang berbahaya di dalam sistem periodik unsur. Klorin terletak pada golongan 7A periode ketiga. Konfigurasi elektron atom klorin adalah, nah, kata kuncinya sebenarnya kita bisa mencari konfigurasi elektronnya ini cukup dari di mana dia golongannya dan di mana dia periodenya terletak. Periode ketiga berarti nanti Cl itu pasti punya 3 kulit. Sedangkan dia golongan 7A, berarti elektron valensi terluarnya itu pasti 7A. Jadi ini pasti 7. Jadi elektron terluarnya pasti 7. Berarti di sini pasti terisi penuh 8, di sini 2. Jadinya klorin adalah Cl17. Oh,
diminta konfigurasinya, berarti konfigurasinya adalah 287. 1, 2, 3 berasal dari periodenya, periode ketiga. 7A berasal dari elektron valensinya atau kulit terluarnya adalah 7. Nomor 8. Masuk sini. Kandungan utama tawas adalah aluminium sulfat yang merupakan gabungan ion aluminium 3+ dan SO4 2 negatif. Rumus kimia aluminium sulfat adalah, kita bisa tuliskan, Al 3 positif ditambah SO4 2 negatif akan menjadi, nah dilihat dulu, ini muatannya 3, ini muatannya 2 min, tinggal ditukar aja, ini 2, ini 3, jadi Al2 SO4 3 kali. Jadi jawabannya adalah yang A, nomor 8. Selanjutnya nomor 9 ya. Nomor 9. Persamaan reaksi berikut yang sudah setara. Nah, mengidentifikasi kesetaraan reaksi, caranya kita identifikasi satu persatu. Nah, di sini Fe-nya ada 2, di kanan Fe-nya cuma ada 1, dia tidak setara. B, Mn-nya 1, Mn-nya 1 setara. Pindah ke yang lain. 4 Cl, Cl-nya ada 4, di sini Cl-nya cuma ada 2. Di bawahnya nggak ada Cl lagi, berarti ini juga tidak setara. Yang C, Fe-nya di sini 2, di sini Fe-nya 1, dia tidak setara ya. Terus lanjut yang D, C-nya ini 2, ini C-nya 2, setara. Hanya ini 6, di sini hanya 3 kali 2 6 juga. Tapi O yang di kiri cuma 2, sedangkan yang kanan itu ada 4 dan 3, ada 7. Dia juga tidak setara. Yang E, di kiri PB-nya 1, di kanan PB-nya 1. Di kiri I-nya 2, di kanan I-nya 2. Sampai dengan ini setara ya. Di kiri K-nya ada 2, di kanan K-nya ada 1. Berarti yang 29 ini tidak ada jawabannya ya. Atau bisa juga teman-teman bisa untuk mencoba mensetarakan. Jadi kita balik, ini soal nggak ada jawabannya, tapi kita bisa mencari dengan cara mensetarakan masing-masing ya. A, B, C, D, E ini bisa kita setarakan sebagai langkah untuk latihan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan nomor 10. Hal yang menjadi ciri khas atau karakteristik suatu atom itu tentunya adalah elektron. Ya. Yang karakteristik dari ciri khas dari suatu atom itu mestinya adalah atom, karena elektron, karena dari elektron itu kita bisa mencari konfigurasinya seperti itu. Nah, kalau sebatas untuk mencari proton itu mudah, karena atom di alam semesta itu umumnya netral, sedemikian hingga dalam sebuah atom itu pasti elektron dan protonnya itu pasti sama ya, makanya dia netral. Jadi kalau misalkan ditanyakan misalkan tadi Cl, nah ini Cl ada 17, mestinya kita bisa menyebutkan bahwa elektronnya pasti 17, nomor atomnya 17, elektronnya 17, dan protonnya mesti juga dia 17. Karena dalam kondisi stabil netral itu jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Seperti itu. Kita lanjut nomor 11. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan teori atom dari Niels Bohr adalah nomor 11.
Atom terdiri dari inti atom positif yang dikelilingi oleh elektron. Antara inti atom dan elektron merupakan ruang hampa. Oke, ini bisa diterima, tapi belum tepat sama sekali ya. Kemudian B, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif tersebar dalam bola tersebut. Ini kayaknya miliknya J.J. Thomson ya. Seperti kismis itu. Kemudian C, elektron dalam mengelilingi inti atom dengan kecepatan semakin lama semakin turun sebab partikel bermuatan apabila bergerak akan kehilangan energi. Belum tentu dia bisa melepas ataupun dia dapat menyerap energi. Itu kalau transmisi, jadi kalau misalkan ada inti atomnya di sini. Nah, ini ada elektron, ini ada elektron, ini ada elektron. Nah, elektron ini bisa pindah ke sini. Elektron yang di luar ini juga bisa pindah ke dalam, atau elektron ini bisa pindah ke energi yang paling dalam lagi. Seperti itu. Jadi dia bisa tidak hanya kehilangan energi, tapi dia bisa melepas energi maupun menyerap energi. Yang D, di dalam atom harus ada partikel yang bermuatan positif untuk menetralkan muatan dari elektron sebab atom bersifat netral. Ini tidak harus ya. Ini bukan teorinya Niels Bohr. Bukan tidak harus, tapi ini bukan teorinya Niels Bohr. E, selama mengelilingi inti atom, elektron berada pada lintasan tertentu dan energinya selalu tetap. Energinya itu tidak selalu tetap karena dia bisa pindah lokasi. Seperti itu, pindah lokasi sedemikian hingga dia bisa menyerap atau kehilangan energi. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 12. Konfigurasi elektron atom kalium. Kalium 39 dan 19. Itu tentunya adalah 2881. 2881. Jadi diingat-ingat untuk mengkonfigurasi elektron itu gunakan urutan 2, 8, 18, terus 32. Nah, urutannya seperti ini. Jadi kalau 19 itu kan saya bisa pakai 2, kemudian 8. Kemudian kalau 18 kan tidak cukup, maka saya pakai 8 lagi. Kemudian masih kurang 1, tinggal ditulis kekurangannya di bagian terluar. Ini sebagai elektron valensi atau elektron yang terluar. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor yang 13. Nah, nomor 13, atom berikut yang mempunyai elektron valensi sebanyak 7 elektron adalah kita bisa uraikan saja. C6 berarti sama dengan 24. O8 sama dengan 26. Mg12 sama dengan 282. Kemudian kalium 19 sama dengan 2881. Cl17 287. Jadi yang memiliki valensi sebanyak 7 elektron adalah Cl17. 14. Di antara pasangan berikut yang merupakan isoton. Isoton adalah yang memiliki neutron sama. Neutron itu apa toh? Neutron adalah selisih antara nomor massa dengan nomor atom. Ya, kita identifikasi satu-satu ya. Di sini F ya. Selisih nomor massa dengan nomor atom. Nomor massa itu biasanya di atas, sedangkan nomor atom itu yang bawah. Berarti ini 19 kurangi 9 sama dengan 10. Neon 22 dikurangi 10. 12, bukan isoton. S 32 kurangi 16 sama dengan 16. Kemudian aluminium 29 dikurangi 13 itu 16. Nah, ini sudah jawabannya. Jadi yang merupakan isoton adalah S16 dan aluminium 13. Itu merupakan isoton. Selanjutnya
Pernyataan berikut yang tidak tepat terkait sifat keperiodikan unsur dalam sistem periodik unsur. Nomor yang tidak tepat ya. Yang A, sifat logam dari unsur-unsur seperiode dari kiri ke kanan semakin lemah. Itu benar. Benar adanya. Karena apa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa logam-logam itu berada di kanan. Jadi dari kiri ke kanan, sebentar. Sifat logam dari unsur-unsur satu periode dari kiri ke kanan semakin lemah. Itu salah ya. Dari kiri ke kanan logamnya semakin kuat. Karena yang bagian kanan itu semuanya logam. Jadi kita bisa katakan nomor 15 ini salah. Kemudian unsur-unsur seperiode mempunyai jumlah kulit elektron yang sama. Itu jelas benar. Yang C, unsur-unsur segolongan mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Itu benar. Sepanjang periode dari kiri ke kanan sifat unsur berubah secara teratur. Itu benar. Sepanjang periode dari kiri ke kanan jari-jari atomnya semakin panjang. Dari kiri ke kanan jari-jari atomnya semakin panjang. Itu benar ya. Karena apa? Kalau periode sebentar. Untuk perbandingan, saya jelaskan untuk perbandingan di sini ya. Di sini ada natrium, ada magnesium. Natrium itu 11, magnesium itu ada 12. Konfigurasinya 28, 281, 282. Nah, otomatis natrium itu memiliki 1 elektron, magnesium memiliki 2 elektron. Maka jari-jari atomnya antara natrium magnesium yang lebih panjang adalah yang natrium. Yang pendek itu magnesium. Jadi ke kanan itu lebih pendek. Karena apa alasannya? Karena dengan jumlah kulit yang sama, elektronnya lebih banyak. Magnesium itu kan elektronnya 2. Dibandingkan 1, otomatis kan gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektronnya yang berjumlah 2 itu kan lebih kuat. Jadi kalau tarik-menariknya lebih kuat, itu akan mengakibatkan jari-jari elektronnya itu lebih pendek. Ya, jadi pernyataan yang E ini benar ya. Jadi jawaban dari soal pernyataan berikut yang tidak tepat itu adalah yang A. Kita lanjutkan nomor 16. Unsur X15 di dalam sistem periodik unsur terletak pada, kita identifikasi saja konfigurasi elektronnya. X15 sama dengan 285. Nah, ini berarti di periode 3 karena kulitnya 3, golongannya 5A. 5A periode ketiga. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan untuk yang nomor 17. Jika jari-jari atom unsur Li, natrium, kalium, barium, dan boron secara acak di sini disebutkan ya, maka jari-jari atom Li adalah, nah tinggal kita lihat susunannya terlebih dahulu. Li, pertama Li ya, kemudian di sana itu boron, kemudian natrium, kalium, Li habis itu Be dulu. Kemudian baru natrium, kalium.
Nah, kita diminta untuk mencari jari-jari atom Li-nya. Nah, kita pakai patokan tadi. Kalau ke kanan semakin pendek, kalau ke bawah semakin panjang. Nah, ini buat catatan dulu. Berarti yang paling pendek itu B atau boron. Yang paling pendek adalah 0,80. Berarti boron itu 0,80. Pendek yang kedua 0,89. Yang terpanjang kalium ya, mestinya adalah 2,03. Kemudian natriumnya 1,57. Kemudian selanjutnya yang paling pendek di antara yang terpanjang adalah litium, yaitu berapa? 1,23. Nah, berarti jari-jari elektronnya adalah 1,23. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan. Nomor 18 ya. Di sini ada gambar. Cermati gambar potongan sistem periodik unsur berikut untuk menjawab soal nomor 18 dan 20. Ini ada sistem periodik. Apabila konfigurasi elektron dari unsur Si284, maka unsur Sb terletak pada Si. Oh, ternyata nggak ada hubungannya ya dengan ini ya. S nggak ada hubungannya dengan Sb. Nah, kita lihat saja hubungannya Si-nya ini. Ya. Berarti kalau Si itu kan 14. Saya konfigurasi 284. Si itu periode 3. Ini periode 3, padahal yang ditanyakan Sb. Berarti 3, 4, 5. Berarti Sb periode 5. Sedangkan Si itu golongan 4A, karena elektron terluarnya 4A. 4, sorry. Nah, padahal Sb itu sebelahnya Si. Berarti dia golongan mestinya adalah 5A. Ya. Jadi periode 5 golongan 5A. Jawabannya yang E. Ya, yang ini. Periode kelima golongan 5A. Gitu ya. Mudah sekali. Berdasarkan potongan sistem periodik unsur tersebut, maka kita identifikasi ini ada. Nah, ini harus unsur P mempunyai sifat yang mirip dengan unsur S. Apakah benar? P dengan S ini sebelahan. Belum tentu ya. Kemudian B, jari-jari atom unsur Br dengan Sn. Br dengan Sn. Br di atas, Sn di bawah. Maka kebalikannya ini harusnya yang benar, yaitu Br itu kurang daripada Sn, atau Sn itu lebih panjang ya. Karena seperti konsep yang kita lakukan, jari-jari atom itu konsepnya seperti ini. Semakin ke bawah itu semakin panjang. Berarti antara Br dan Sn itu kan lebih bawah Sn. Jadi mestinya Sn yang lebih panjang. Berarti yang B ini salah. C, unsur Pb lebih bersifat logam daripada unsur I. Pb dan I itu juga benar. Tapi belum tentu ya. Karena dia tidak satu golongan, jadi kita tidak bisa membandingkan. Sebentar, yang penting kita identifikasi dulu pilihan dulu, pilihannya keseluruhannya antara A, B, C, D, dan E. Nanti kita bisa bandingkan manakah yang paling benar. Kalau yang jelas salah itu kan yang B. Seperti itu. Selanjutnya D, atom unsur In mempunyai jumlah kulit elektron yang sama dengan Te. I dan Te. I dan
dan TE. Nah, kalau ini jelas benar. TI dan TE. IN dan TE itu jelas benar mempunyai jumlah kulit elektron yang sama. Karena apa? Dia dalam satu periode. Kalau satu periode itu jumlah kulitnya mesti sama. Kalau kita mau identifikasi IN 49 berarti 2, 8, 18, 18. Masih kurang 3. Ini kulitnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu IN ya. Kemudian TE itu 52. Sama dengan 2, 8, 18, 18 lagi. Kemudian 6. Ini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia memiliki jumlah kulit yang sama. Nah, berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Ya. Kalau dibandingkan yang lainnya. Kalau B kan jelas salah dibandingkan A dan C. Kalau misalkan kita identifikasi yang E, jumlah elektron valensi atom Bi sama dengan atom At. Bi dan At. Bi dan At. Nah, ini tentu berbeda. Karena dia tidak satu golongan, maka elektron valensi mestinya dia berbeda. Bi dan At. Karena dia satu periode, kalau satu periode itu yang sama kulitnya, bukan elektron valensinya. Kalau yang elektron valensinya sama, itu kalau dia satu golongan. Satu golongan itu dari atas ke bawah. Ini satu golongan. Lanjut nomor 20. Apabila jumlah elektron valensi atom Xe adalah 8, maka jumlah elektron valensi atom yang dimiliki oleh PO adalah PO. Nah, ini ya. Ini apa ini? Fosfat ya. Nah, kita tinggal bisa tulis. Kalau kita bisa tulis PO itu berapa tadi? PO itu 84. Sebentar. PO itu 84. Nah, ini 84. Jadi PO 84 sama dengan 2, 8, 18, 32. Ini udah berapa ini? 28 sama 32 tambah 0 nyimpen 1, 60. Masih tambah 18. Berarti 78. Berarti ini tambah 18 lagi. 78 ke 84 masih kurang 6. Nah, elektron valensinya adalah 6. Jadi ingat urutannya kalau untuk membuat konfigurasi elektron adalah 2, 8, 18, 32, 18. 28, 18, 32 itu urutannya. Kalau misalkan habis 32 masih cukup 18, ya udah tulis 18. Kalau tidak cukup 18, misalnya cukupnya 8, ya tulis saja 8. Seperti itu. Gitu ya. Kalau saya mau mencocokkan dengan yang di sini ya, PO ya. Di sini. Sebentar. Nah, PO di sini berakhir pada ini ya, 6S2. Ini 6S2, 6P4. Sama-sama kulit ke-6. Ya. Ini kulit ke-6, 6S2, 6P4. Kalau 2 tambah 4 itu kan 6. Kulit terluarnya 6. Kita cocokkan. Kulit terluarnya tadi 2 dan 6. 2 dan 4, sorry. Sedangkan kulitnya ada 6. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, benar ya tadi yang di SPU. Itu nanti sebenarnya bisa kita pelajari kalau di tingkatan yang di atas ya. Mengenai orbital dari konfigurasi elektron. Jadi nanti ada orbit S, P, D, F, dan seterusnya. Gitu. Kalau untuk awalan ini masih berupa yang dasar. Kita lanjutkan ya.
Kayaknya kita masuk ke uraian ini. Oke, ini masuk ke uraian. Sebentar saya fokuskan dulu. Oke, nomor 1. Apa dasarnya sehingga Rutherford menyimpulkan dari percobaan penghamburan sinar alfa bahwa muatan positif dari atom terpusat pada inti yang sangat kecil. Nah, ceritanya itu kan Rutherford itu kan membuat percobaan, yaitu dengan menembak inti atom dengan sinar alfa. Sedangkan sinar alfa sendiri itu kan sinar yang bersifat positif. Nah, ternyata dari hasil tembakannya sinar alfa itu dihamburkan. Jadi dia dihamburkan itu dalam arti apa? Dibelokkan. Jadi misalkan intinya seperti ini ditembak oleh sinar alfa, nah dia itu dibelokkan kayak gini. Seperti itu. Jadi itu karena apa? Karena dari inti atom, kenapa dia tidak mental, dia dibelokkan. Nah itu yang menunjukkan bahwa inti atom itu sangat kecil, tidak besar. Jadi kalau yang namanya tumbukan itu kan ada ya, misalkan ditumbuk kayak gini, kemudian yang satu terlempar ke sana, sinarnya mempantul lagi ke sini. Ternyata tidak. Ternyata hasil tumbukan sinar alfa ke inti atom itu kan hanya dibelokkan saja. Nah ini yang menunjukkan bahwa inti atom itu kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sinar alfa itu dibelokkan? Karena sebagaimana kita ketahui, partikel alfa itu adalah muatannya positif. Sedangkan inti atom itu juga bermuatan positif. Karena positif dengan positif itu kan tentunya tolak menolak, tidak tarik menarik. Makanya sinar alfa tersebut dibelokkan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan Rutherford itu menyimpulkan bahwa massa atom itu terpusat pada inti atom. Namun masanya itu sangat kecil sekali. Seperti itu. Gitu ya penjelasannya. Untuk nomor 2 kita lanjutkan. Suatu atom mempunyai 3 elektron dengan elektron valensi 5. Jika jumlah neutronnya 16, tuliskan lambang unsur tersebut. Misalkan atomnya adalah X. Valensinya 3 kulit. 1, 2, 3. Valensinya 5, berarti kulit terluarnya 5. Berarti ini penuh, 8, ini 2. 2 tambah 8 tambah 15 sama saja 15 ya. Nah, padahal neutronnya 16. Neutronnya 16. Maka karena neutronnya 16, kita bisa menulis nomor masanya adalah jumlah dari neutron ditambah nomor atom. Jadi 15 ditambah 16 sama saja 31. Nah, inilah lambang atom tersebut. Oke, selanjutnya nomor yang ketiga. Saya kasih ganjel. Nah, unsur A ini 8 ya. Unsur A8 terletak dalam satu golongan dengan unsur D. Jika unsur D di bawah unsur A, tentukan nomor atom D dan konfigurasi elektronnya. Nah, saya tulis dulu A itu 8. A dan D terletak satu golongan dengan unsur D. Unsur D di bawah unsur A, D-nya itu di bawahnya. Nah, kalau setiap di bawahnya itu pasti selisih 1 oktav. 1 oktav berarti ditambahkan 8. 8 tambah 8 itu 16. Konfigurasi elektronnya 286. Nah, selesai ini. Karena satu golongan itu kan satu kolom ya. Dari atas ke bawah itu satu golongan.
Oke, kemudian nomor 4. Bagaimana perubahan nilai jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, ini cukup saya jawab seperti ini, nomor 4 ini. Ke kanan semakin pendek boleh, kecil boleh jari-jarinya. Kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan, kalau ini tadi satu periode, dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin pendek atau semakin kecil. Kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom semakin panjang. Panjang boleh, besar boleh. Ini sudah menjawab. Oke, selanjutnya nomor terakhir, nomor 5. Ini soal model AKM ini nanti biasa saya bahas di bagian tersendiri ya. Saya tidak bahas dalam satu sesi seperti itu. Nomor 5, berikan 3 contoh penerapan nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanoteknologi pemanfaatannya itu sebenarnya ada banyak ya. Ada yang berfungsi sebagai antimikroba. Antimikroba itu bisa digunakan pada sabun, perban kesehatan, kemudian bahan kecantikan. Itu menggunakan antimikroba yang berupa pemanfaatan penerapan nanoteknologi. Kemudian khusus untuk kecantikan, contohnya adalah tabir surya. Itu bisa menggunakan nanopartikel dalam bentuk ZNO, seng oksida atau TiO2. Kemudian ada lagi nanoperak, itu berfungsi sebagai antibakteri dan banyak lagi. Silakan teman-teman bisa cari di literatur atau di buku-buku atau bahkan di Google atau browsing saja mengenai pemanfaatan nanoteknologi dalam bidang kehidupan sehari-hari. Jadi tentunya kalau yang namanya dalam kehidupan sehari-hari itu ya cari yang sekiranya digunakan tiap hari. Contohnya mencuci itu pakai deterjen, itu juga ada pemanfaatan nanoteknologinya. Kemudian kalau bagi yang ciwi-ciwi itu kalau pergi itu kan pasti bedakan, pakai sunblock, pakai tabir surya. Nah, itu semuanya juga pemakaian sehari-hari. Jadi kalau pemakaian sehari-hari ya carilah contoh yang digunakan sehari-hari kita. Jadi jangan berikan contoh pemanfaatan nanoteknologi dalam bidang industri, nanti itu malah salah karena itu sudah di luar konteks yang ditanyakan karena fokusnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gitu saya rasa cukup ya pembahasannya untuk UAS. Semoga ini bisa membuat bisa digunakan sebagai gambaran lah. Karena ini adalah angkatan pertama dengan penggunaan kurikulum Merdeka. Semoga sukses, bisa dapat nilai yang memuaskan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.